Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat kehidupan yang sampai dengan hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kehidupan Allah, khususnya di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan juga ampunan ini. Dengan kata lain, Allah masih menginginkan kita menjadi hamba yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan agar kita mendapatkan rahmat dan juga ampunannya. Betapa Allah sangat mencintai kita dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Di antaranya nikmat hidup tadi, ada pula nikmat yang kadang-kadang kita sepelekan, kadang-kadang kita anggap sepele. Sebagai contoh, nikmat berupa pendengaran. Kita setiap hari diperdengarkan oleh seruan-seruan Allah, yaitu adzan. Dengan kata lain, Allah menginginkan kita untuk senantiasa dekat kepadanya, tetapi hal itu sering tidak kita sadari. Yang kedua, nikmat berupa penglihatan. Setiap hari kita diperlihatkan oleh kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dengan kata lain, Allah menginginkan kita untuk semakin mendapatkan petunjuk-petunjuknya di dalam Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kita sebagai hamba, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, di situ kita sering berkata, Allah tidak adil kepada kita, Allah tidak cinta kepada kita. Padahal sesungguhnya Allah memberikan cintanya dengan penuh kepada kita, di antaranya berupa kenikmatan-kenikmatan tadi. Dan juga kita setiap hari dibimbing oleh Allah agar menjadi hamba yang lebih baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang kita juga berpikir, cinta Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa, hanya untuk orang-orang yang alim, hanya untuk orang-orang yang setiap hari menjalankan ibadah kepada Allah. Padahal sesungguhnya cinta Allah tidak hanya untuk orang-orang alim, tidak hanya untuk orang-orang yang setiap hari beribadah. Bahkan pendosa pun tetap mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hiduplah seorang yang bernama Wahsy bin Harb. Dia adalah seorang budak, di mana pada saat itu dia ingin mendapatkan kemerdekaan. Dan pada saat itu ada seorang perempuan yang bernama Hindun. Hindun ini adalah seorang perempuan yang keluarganya terbunuh oleh pasukan muslimin, khususnya dibunuh oleh Hamzah. Hamzah adalah paman dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada saat itu Hindun menjanjikan, bahkan membuat sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Hamzah, maka apabila ia budak akan aku merdekakan. Mendengar ini Wahsy tertarik dan akhirnya bertemu dengan Hindun dan melakukan apa yang diperintahkan Hindun, yakni membunuh Hamzah. Dan benar saja, pada saat perang Uhud terjadi, pada saat itu Hamzah ikut berperang, dan pada saat itu Wahsy bersembunyi di balik bebatuan. Dan ketika Hamzah datang, Hamzah lengah, Wahsy yang membawa tombak langsung menghujamkan tombaknya kepada Hamzah. Dan selang beberapa waktu, benar saja, Hamzah meregang nyawa pada saat perang Uhud tersebut.
Dan seketika itu tombaknya dicabut, Wahsy pergi kembali bergabung dengan pasukan kafir. Dia begitu bahagia karena mendapatkan kemerdekaan atas perbudakannya pada saat itu. Dan kemudian atas rahmat Allah dan kecintaan Allah terhadap hambanya yang bernama Wahsy ini, Allah kemudian menyadarkan Wahsy ini. Dan pada saat itu Wahsy ingin masuk ke dalam Islam dan bergabung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu Wahsy bertanya, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang pendosa. Aku seorang yang suka berzina, suka berbuat jahat. Engkau pernah berkata, orang yang akan berbuat jahat, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan pada saat itu, apakah masih ada ampunan untukku, wahai Rasulullah Muhammad SAW?" Dan benar saja, Nabi Muhammad menjawab, "Ketika kamu bertobat, ketika kamu beriman dan mengerjakan amal solih, maka itu kejahatan akan diganti oleh Allah dengan beberapa kebajikan." Seketika itu Wahsy tertarik. Lantas, apakah saya masih berhak untuk mendapatkan itu? Tentu saja, kata Rasulullah. Dan pada saat itu Wahsy bertanya, tetapi yang berat adalah bertobat. Apakah orang seperti saya ini masih bisa bertobat dan berbuat kebajikan? Dan pada saat itu Rasulullah SAW menjawab, karena seketika itu turunlah sebuah ayat, yaitu surat Az-Zumar ayat 53. Di situ ketahuilah, ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan mendolimi dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semua umatnya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dengan kata lain, Rasulullah mengatakan, wahai Wahsy, asalkan kamu bertobat, asalkan kamu tidak putus asa untuk meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu dan akan menuntunmu untuk selalu melakukan kebajikan. Dan pada saat itu Wahsy berpindah memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat, Wahsy ini adalah orang yang membunuh Musailamah Al-Kadzab. Karena dia membela Islam, membunuh Musailamah Al-Kadzab yang tak lain adalah orang yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi, begitu banyak cinta Allah kepada kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Lantas, agar kita menyadari bahwasanya cinta Allah itu begitu banyak kepada kita, apa yang bisa kita lakukan, khususnya pada saat ini bulan Ramadan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tobat atas apa yang pernah kita buat, khususnya kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dan yang kedua, setelah taubat, yang kita lakukan adalah mengerjakan atau menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mengobrol semua pahalanya, mengobrol semua kebaikannya. Di situ Allah sendiri yang akan menggantinya, Allah sendiri yang akan melipat gandakan pahalanya yang apa yang telah kita lakukan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya tujuan Allah dengan bulan Ramadan ini adalah ingin menjadikan kita, endingnya adalah menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Di mana selama ini kita hanya sebatas beriman, percaya kepada Allah, tetapi belum muttaqin, belum takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal ketiga yang bisa kita lakukan agar kita bisa merasakan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Pemirsa yang dirahmati Allah, hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah berzikir. Di mana fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun.
Allah menginginkan kita untuk senantiasa berzikir kepada beliau, di mana pada saat kita berzikir kepada Allah, sesungguhnya di situ Allah akan selalu ingat dan memperhatikan kehidupan kita. Insya Allah kita akan dituntun untuk menjadi hamba yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah berdoa. Jangan putus untuk berdoa. Mungkin ketika kita berdoa kepada Allah, tidak Allah kabulkan sekarang, karena Allah tahu apa kebutuhan kita, bukan apa keinginan kita. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah hanya untuk mengutarakan keinginan kita, tetapi Allah sengaja tidak mengabulkan pada saat itu, karena Allah tahu mungkin apabila kita dikabulkan doa kita pada saat itu, kita menjadi orang yang sombong. Oleh karena itu, sekali lagi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berbuat taubat. Kemudian yang kedua, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, berzikir. Dan yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di akhir Ramadan ini Allah benar-benar menjadikan kita sebagai hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.